Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mbak. Dan Mbak siapa ini? Mbak Rosa. Silakan dinamakan dulu duduknya Mbak. Bagaimana kabarnya Mbak Rosa? Alhamdulillah baik. Mbak Rosa dari mana nih? Dari kos. Kosnya di mana nih? Di Nagreg. Oh, iya. Di sini mau apa ini? Mau ngapain nih Mbak? Tujuannya apa? Jadi tujuan saya ke sini itu ingin melakukan konseling. Sebelumnya pernah mengikuti konseling atau enggak ya? Belum pernah sih Mbak. Saya jelaskan lebih dahulu. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan kepada konselor dan konseling, di mana konselornya itu saya dan konselingnya itu Mbak, untuk membantu konseling menyelesaikan masalahnya. Namun dalam proses konseling itu konselor hanya sebagai fasilitator, sedangkan konselingnya yang akan mencari solusinya sendiri untuk masalahnya tersebut. Nah, dalam proses konseling ini ada beberapa asas, diantaranya asas keterbukaan, asas kesukaraan, dan asas kerahasiaan. Nah, jadi Mbak Rosa tidak perlu takut apabila masalahnya takut tersebar di luar proses konseling kita. Karena dalam proses konseling itu masalah konseling itu menjadi rahasia konselor dan konseling itu sendiri. Nah, dalam proses konseling ini kita akan memakai waktu sekitar kurang lebih 30 sampai 40 menit. Bagaimana Mbak Rosa? Ya bisa di. Kalau begitu, saya diceritakan masalahnya. Ya baik. Jadi saya itu akhir-akhir ini itu sering dimarahi oleh orang tua saya Mbak. Apa penyebabnya Mbak Rosa dimarahi orang tuanya? Karena saya itu kan ngekos ya Mbak. Terus saya kan ada uang bulanan gitu Mbak. Nah itu uang saya itu sering habis. Makanya orang tua saya itu sering kayak marah gitu Mbak. Seharusnya uang tersebut habis dalam jangka waktu berapa lama Mbak? Kayak per bulan, kayak misalnya satu bulan kan dijatah itu 1.500.000 gitu ya Mbak. Kan 250-nya itu buat kos, buat bayar kos, terus sisanya itu ya buat keperluan sehari-hari makan kayak gitu Mbak. Nah, akhir-akhir ini tuh, ya akhir-akhir ini sih Mbak, kayak ya beberapa bulan ini tuh uang saya itu habis nggak pada satu bulan itu gitu loh Mbak. Terus saya bilang ke orang tua saya, terus kayak dimarahin gitu Mbak. Nah, uangnya Mbak Rosa itu habis sebelum waktunya itu digunakan Mbak Rosa untuk apa? Ya kayak biasanya saya juga bingung ya Mbak, kayak mungkin kalau jajan, kayak keluar kayak gitu loh Mbak. Soalnya saya itu juga kayak nggak minta gitu loh Mbak, kayak tiba-tiba itu langsung habis kayak gitu. Keluar itu maksudnya gimana ya Mbak? Ya kan jadi saya di kos kan ada temen. Nah biasanya saya itu kayak diajak keluar kayak gitu Mbak. Kalau saya nolak itu kayak takutnya itu orang-orang ngerasa ya Allah gitu aja kok nggak mau kayak gitu. Saya itu kayak gak enak gitu loh Mbak. Ya udah ini saya ikut keluar kayak gitu. Ya mungkin dari situ saya sering habis. Biasanya nih kalau diajak temannya keluar nih, tujuannya kemana? Ya main-main biasa sih Mbak. Main-main itu kayak gimana? Kayak mall gitu? Ya biasanya ya kayak nongkrong kayak gitu, beli jajan. Itu biasanya itu sering atau gimana? Maksudnya dalam misal dalam satu minggu itu bisa berapa kali diajak main? Sering banget sih Mbak, hampir tiap hari tuh kayak jajan terus gitu loh Mbak. Terus apakah Mbak Rosa tidak bisa gitu kalau menolak permintaan temannya Mbak Rosa itu? Misal Pernah sih Mbak, saya itu nolak, cuman kayak ya itu toh nggak apa-apa, ini kalau uang bagus kalau kamu dulu kayak gitu ya udah ini saya mau. Soalnya saya juga itu kayak akhir-akhir ini tuh kayak yang merasa sumpah gitu loh Mbak, terus kan soalnya mungkin kuliah banyak tugas ya wis lah akhirnya mau aja ikut keluar kayak gitu. selain itu selain sering diajak sama Mbak Rosa keluar bermain ya, penyebab lainnya itu apa? Maksudnya masa uangnya Mbak
Rosa itu habis cuma karena buat main. Mungkin karena cetok Shopee kali ya. Soalnya saya juga biasanya mau kayak gabut gitu ya Mbak Eko. Terus saya tuh bosan scroll TikTok, terus saya kan juga Shopee gitu Mbak. Ya kayak tertarik gitu kayak mau cek pakai gitu kan. Jadi ya shopping gitu. Sebelumnya apakah Mbak Rosa memang sudah seperti ini? Sebelum apa mungkin dari zaman SMA gitu emang bolos. Ya, dulu kan SMA itu saya mondok ya Mbak. Jadi kan otomatis kan ya seperti nggak jauh beda sama kos nggak kemana bulan. Tapi kalau di pondok itu bedanya kan kita kan dapat makanan dari pondok gitu loh Mbak. Jadi ya lebih uangnya itu kayak lebih bisa diirit gitu loh Mbak. Dan teman-temannya juga kan kayak nabung gitu, jangan boros terus kayak gitu. Lingkungannya Ya, mendukung ya. Terus kedepannya nih Mbak Rosa ingin seperti ini terus atau gimana? Enggak sih Mbak ya, saya ingin gimana caranya saya itu kayak nggak habiskan uang 1 bulan, kalau bisa itu saya kasih misalkan uang gitu loh Mbak. Saya tuh kadang juga kasihan sama orang tua saya gitu loh Mbak, kayak tega. Kalau saya bingung. Kalau semisal nih ya, uangnya Mbak Rosa itu enggak apa sebelumnya, apakah uang yang diberikan orang tua Mbak Rosa itu selama 1 bulan itu bisa benar-benar habis sebelum uang benar-benar sebesar pun nggak ada? Iya bisa Mbak. Terus setelah itu Mbak Rosa gimana nih? Kayak mau makan terus Ya itu tadi minta lah ke orang tua saya, makanya orang tua saya tuh kan kalau bisa saya padahal biasanya itu juga gitu Mbak. Iya biasa waktu itu kan benar-benar dan orang tua saya berkata ya udah saya berikan saya dulu itu. Tapi sejauh ini Mbak Rosa nggak menabung atau gimana gitu? Nabung itu nabung Mbak, cuma kayak misalnya 1 bulan saya nabung udah saya simpen di mana dulu, tapi ujung-ujungnya dia juga kepake gitu loh Mbak. Iya nggak bisa. Setelah orang tuanya Mbak Rosa tahu ya, Mbak Rosa itu apa ya, setelah diberikan uang itu habisnya itu lebih cepat dari target itu. Apakah Mbak Rosa tidak diberikan kayak apa ya, saran atau gimana itu sama orang tuanya, atau ada kayak pemotongan uang jajan? Kalau dipotong gitu nggak ada sih Mbak, tapi saya dibilangin ini tuh jangan boros-boros, bisa itu ya masak aja sendiri, bisa mungkin itu uang itu atur kamu tuh sudah besar yang gitu sih Mbak. Terus kemudian apa tindakannya Mbak Rosa ambil selanjutnya itu apa? Mbak Rosa ingin melakukan apa gitu supaya hal yang disampaikan oleh orang tua Mbak Rosa itu dapat terwujud. Mungkin itu kali ya Mbak, saya akan mengatur uang saya kayak harus membagi uang saya buat jalan-jalan sendiri, buat beli makan sendiri, kayak gitu Mbak. Jadi masalahnya Mbak Rosa itu jika diberikan uang oleh orang tua Mbak Rosa itu habisnya lebih cepat daripada target gitu. Cepat dari belum ada sebulan udah habis. Terus kemudian Mbak Rosa itu ingin lebih bisa mengatur uang ya. Mungkin Mbak Rosa ingin belajar menabung. Ya ini sih Mbak. Saya mungkin bisa membantu Mbak Rosa dengan memberikan teknik kontrak perilaku. Apakah Mbak Rosa tahu apa itu teknik kontrak perilaku? Enggak tahu Mbak, itu seperti apa? Jadi teknik kontrak perilaku itu merupakan sebuah strategi perubahan perilaku untuk mengatur
konseling berdasarkan kontrak antara saya dengan Mbak Rosa. Jadi saya akan membuat lembar kontrak perilaku yang berisikan hal-hal yang akan Mbak Rosa lakukan jika Mbak Rosa berhasil mengubah perilaku Mbak Rosa. Sebelumnya nih, apakah Mbak Rosa mempunyai hal yang sangat diinginkan? Ada sih Mbak, saya juga pengen jalan-jalan, pengen shopping, pengen nonton film, kayak gitu. Itu ya Mbak ya. Kalau begitu akan saya usahakan dalam keinginan Mbak Rosa tersebut akan saya tuliskan di kontrak. Tunggu sebentar ya Mbak ya, akan saya buatkan. Ini Mbak kontraknya, silakan cek. Ini nanti saya isi Mbak. Iya, ini tinggal Mbak Rosa isi namanya Mbak Rosa aja, terus kemudian Mbak Rosa tanda tangan di sini. Apakah Mbak Rosa setuju dengan isi kontraknya? Oke, Ini dilakukan selama 2 minggu ya Mbak? Iya. Ya, saya setuju. Jadi setelah 2 minggu ini ya Mbak ya, setelah 2 minggu Mbak Rosa berhasil melakukan 3 hal di atas ini, yaitu mengisikan ruang jajan Mbak Rosa, mengurangi bermain dengan teman-teman Mbak Rosa jika tidak ada keperluan yang penting, kemudian menggunakan uang Mbak Rosa hanya untuk keperluan yang penting saja. Maka setelah 2 minggu, jika Mbak Rosa berhasil, Mbak Rosa bisa memilih salah satu di antara 3 hal ini. Semisal Mbak Rosa ingin jalan-jalan dengan teman atau menonton film di bioskop atau shopping, gitu ya. Nah, tapi Mbak Rosa reward ini, hadiah ini hanya untuk sementara, untuk mendukung perubahan perilaku Mbak Rosa. Diharapkan Mbak Rosa bisa mengubah perilaku Mbak Rosa tersebut. Nah, Mbak Rosa, kontrak perilaku ini dapat terwujud apabila Mbak Rosa melakukannya dengan benar-benar jujur. Apakah Mbak Rosa bisa berjanji akan melakukan kontrak perilaku ini dengan sebaik mungkin? Ya, melakukan dengan sebaik mungkin. Apakah ada hal lain yang ingin Mbak Rosa tanyakan? Jadi nanti ini saya bawa ya? Iya, coba. Tolong laporkan ke saya ya Mbak, setiap 1 minggu sekali tanpa kasihnya pada saya ini. Apakah ada perkembangan dan supaya saya tahu, Nanti supaya saya bisa nanti saya hubungi lewat WA atau gimana ya? bisa Mbak Rosa menghubungi saya lewat WA atau Mbak Rosa menghubungi saya. Apakah ada hal lain yang ingin ditanyakan Mbak Rosa? Saya kira cukup sih Mbak. Ya. Kalau begitu sesi konseling ini akan saya akhiri ya Mbak ya. Terima kasih karena datang bersama saya, telah berbagi masalahnya, kemudian mencari solusi bersama-sama. Semoga Mbak Rosa dapat memenuhi kontrak perilaku tersebut sehingga Mbak Rosa dapat mengubah perilaku Mbak Rosa. Bagaimana perasaannya Mbak Rosa setelah datang ke sini? Alhamdulillah senang sekali sih Mbak bisa ketemu dengan Mbak Vika, dan saya merasa lebih sedikit dan saya merasa lega karena tahu apa yang harus saya lakukan nantinya supaya bisa berubah perilaku saya tidak terus lagi. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan Mbak Rosa? Sepertinya cukup ya Mbak Vika, mungkin nanti lain waktu kalau saya ada waktu saya di dunia. Ya, baik sekali. Terima kasih Mbak Rosa. Itu saya izin pamit dulu ya Mbak. Hati-hati di jalan Mbak Rosa. Terima kasih banyak Mbak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.